ini apa sih sebenarnya? Aku minta diajarin. Saya bilang, mas kawinnya ketinggalan. Jadi mas kawinnya tinggalan di Baraja, almarhum bapak saya itu. Padahal semobil mas saya ditanya sama mak saya, mas kawin mau? Oh saya, jadi yuk. Pas nih kan, pas ditanyain sama penghulu mana? Ih, ketinggal 10 gram lagi dulu, mau 10 gram. Ya enggak langsung itu, kakak saya langsung pulang ke Baraja, bawa motor ngebut, booking. Wah, datang ke sono, pintu dibawa, nggak taunya pintu kamarnya dikunci lagi. Aduh, yang lucu lagi, akhirnya saya minjem mas, ada bibi saya yang pakai mas segitu, pinjem dulu, kelamaan nungguin, pas minjem dulu tuh, nggak taunya datang, yang bawa motornya gitu. Jadi itu cerita tuh ya. Jadi pak penghulunya heran, kok saya minta diajarin sama banget. Kita awali ayat kepada malam dihakimi dan Nabi sampai tadi pembacaan maulid. Selanjutnya kajian nanti itu kajian tinggi yang akan disampaikan oleh guru kita Muhammad Bapak Ustaz Muhammad Khatib. Untuk itu kepada beliau segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi fadhala bani adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi ashabihi jadatul ulumi wal hikam. Amma ba'du, rabbi sabri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus Ahinal Kiram, Ketua DKM, Ustaz Taufik, Pak Suki, Mbak Budi, Bapak Santo, Ketua Pengajian Ibu-Ibu, Kemajuan, Mbah Roh, dan semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kenal TV Bapak Wafat, semoga tambah eksis dan tambah jaya. Amin. Makanya saya ya, kalau ada kiriman ke Ari TV, di like, subscribe, and comment. Jadi kalau banyak itu nanti ada pemasukan, saya juga kebagian. Iya. Dari YouTuber ini kalau banyak yang lainnya, apalagi lagi serana itu bisa menghasilkan sesuatu, ya. Kalau ini udah sepasang sama saya udah jadi band. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang tiada hentinya mencurahkan karunia kasih sayang kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali kumpul di tempat yang mulia ini dengan satu tekad, satu tujuan, yaitu tolabul. Mudah-mudahan wasilah tolabul ini maka diterimanya amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, Allah cukupkan kebutuhan kita, juga Allah mudahkan semua urusan kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya hutang Allah lunaskan hutang. Bukan amat, berarti banyak yang punya hutang ya. Insya Allah kata Allah ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sekecil apapun, apalagi besarnya ya, perbuatan baik, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, ibu-ibu yang datang malam hari ini, yang biasa pengajian, tadi ya, yang nyiapin piringnya, dicuci, kuenya dibawa, disiapin, dihidangkan, dimakan, sodakohnya, insya Allah yakin semua itu akan menjadi syahadah buat kita semua, syahadah kebaikan, dan pasti akan mendapatkan balasan pahala yang besar ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga yang datang pengajian pada malam ini yang masih single, Allah dekatkan jodoh. Atau yang udah punya suami jangan kenceng mah. Kalau suami amin kenceng nggak apa-apa. Yang namanya buat anaknya juga sama. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam atau rahmat dan salam Allah semoga senantiasa selalu dilimpahkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad. Rahmat dan salam Allah pun mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, sambung menyambung bila yaumil kiamah, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Allah, amin, ya Allah dapat syafaat. Kalau amin doang saya capek juga. Amin, 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 ya udah. Amin ya Rabbal. Kajian kita sekarang ujian masih ngebahas tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Tenang di sini, lagi panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau disebutin Nabi Muhammad, dua lembar dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tajawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasuro laisa fi nafsihi ayaddiya ilaiha haqqaha khodaha famata walam yuaddi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Rawahu At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, kalau bahasa Jawanya, kalau langsung bahasa Indonesia aja lah ya,
siapa saja rojulin pengarai sebenarnya jauh lagi ya. Siapa saja yang laki-laki tajawwaja imro'atan menikahi perempuan, seorang laki-laki menikahi perempuan alama qalla minal mahri au kasuro, jadi alama qalla itu titik. Jadi dia itu punya kewajiban untuk menunaikan, memberikan mahar. Tahu mahar ya? Mas kawin. Kola itu sedikit. Au kasuro atau banyak, sedikit ataupun banyak. Laisa fi nafsihi, laisa ma asal mana ma orana ma finaf itu diterjemahkan dia sedangkan dalam hatinya aikoni tegese hatinya dalam hatinya tidak ada niat untuk untuk ayu addia, untuk memberikan mahar tadi ilaiha kepada si perempuan atau istrinya, khodaha maka ia telah khodaha menipu perempuan. Pamata maka mati. Tahu mati meninggal kan? Menipu perempuan terus mati. Walam yu'addi ilaiha haqqaha, si laki-laki tadi itu mati terus belum memberikan mas kawinnya itu yang harusnya menjadi hak si perempuan yang dinikahinya. Laki Allah, maka Allah ia akan menemui Allah yaumal kiamat, pada hari kiamat, wa huwa zanin, dan si rajul tadi zanin dianggap zina. Simun tegese asin dosa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita telah habis ini nih bagi laki-laki nih ya, harusnya kalau mau nikah harus menunaikan, harus menyiapkan mas kawin. Kata Rasul di sini ya, ayyuma rajulin tajawwaja imro'atan alama qalla minal mahri au kasur. Maksudnya gini, alama qalla minal mahri au kasur, maksudnya besar atau kecilnya mahar tidak masalah bagi si laki-laki. Yang terpenting kewajiban untuk membayar mas kawin. Begitu, mau kecil mau besar, seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang perempuan yang nanti jadi istrinya itu harus mengeluarkan mas kawin. Ayat sebelumnya, pengajian kita sebelumnya, zaman jahiliyah, si perempuan itu kan dianggap justru kalau suaminya mati yang lebih berhak kepada perempuan itu adalah keluarga laki-laki yang mantan suami itu yang meninggal itu. Kalau mau si perempuan itu nikah lagi dengan orang dia, boleh nikah lagi, boleh nama dia, tetapi mas kawinnya harus untuk keluarga laki-laki itu, bukan si perempuan yang meninggal yang jadi janda itu.
atau juga boleh dinikahi oleh kakaknya atau adanya yang laki-laki dengan tanpa harus mengeluarkan mas kawin. Itu dulu, zaman jahiliyah. Maka Islam hadir tidak begitu. Makanya Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Dulu itu zaman jahiliyah, kalau melahirkan istrinya seorang anak perempuan zaman dulu. Begitu ya. Masuk besar atau kecilnya mahar tidak masalah. Yang terpenting kewajiban untuk membayarnya. Nah, yang kayak gimana yang dosa tadi itu? Laisa fi nafsi ai qalbihi. Maksud di situ adalah sejak awal akad nikah, suaminya sudah niat tidak akan membayar makat atau hak yang telah dijanjikan dari awal nikah. Emang si laki-laki ini laisa pinapsihi, di dalam hatinya emang niat saya mah nggak mau membayar mahar kepada perempuan yang mau dinikahinya. Ayat dia ilayah hakkoha, karena udah dari awal itu niatnya nggak mau bayar, jadi punya duit juga nggak mau, misalkan dia, apalagi nggak punya duitnya. Jeleknya ya kayak gitu. Ada nggak di sini yang nikahnya dulu tanpa mas kawin? Sah nggak kalau nikah dengan mas kawin di hutang? Sah aja sebenarnya, tapi harus dibayar. Ini mah enggak, emang dari awal niat hutang, tapi emang dari awalnya si laki-laki itu sudah punya niat tidak mau membayar mahar. Jadi pinafsi apa ya? An iwad dia ida hakkoha. Yang kayak gini kata Allah khodaha. Yang laki-laki itu khodaha itu artinya menipu. Kenapa nipu? Karena dia menghilangkan hak yang harusnya diterima oleh si perempuan tadi. Wah, harusnya mah tunai. Tunai. Makanya laki-laki lebih tinggi itu ya, karena mengeluarkan mahar itu pas kawin. Ya pula, bin pula, angkah tuka, wajawa ituka. Wahai bulan bin bulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama mas kawin emas seberat 7 kilo. Dibawa yang tunai. Itu kalau enak pakai bahasa Arab, mobil tunikah bimahrin kada, selesai. Mobil tunikah bimahrin kada. Main gampang tuh kalau bahasa Arab. Saya terima nikahnya dengan mas kawin itu. Saya ingat nih, saya malah bercerita lah ya. Katanya guru, katanya apa namanya, kan waktu saya mau nikah saya udah jadi dosen. Katanya dosen, kebetulan yang nikahinya itu Pak Kadroni, teman saya lagi, teman dosen. Pas saya mau nikah sama Bu Eva itu ya, tahun 2006 saya nikah. Oh, iya. Itu saya kan nikahnya telat, yang 30 baru nikah. Cepat saya ngangkat. Jadi dekat saya anak itu 1, 2, 3 biar sekalian capek. Anak semuanya di pondok tiga-tiganya, kebablasan gara-gara berduaan aja dikasih bonus. Nah, ketika nikah itu saya sama sama Pak pengurusnya, ajarin dulu jangan ini, ajarin. Diajarin saya terima terus.
Bisa belum. Akhirnya si penghulunya itu nanya ke saya, ini apa sih sebenarnya? Oh, minta diajarin. Saya bilang mas kawinnya ketinggalan. Jadi mas kawinnya tinggalan di Baraja almarhum bapak saya itu. Padahal semobil mas saya ditanya sama mas saya, mas kawin bawa, oh saya, jadi yuk. Pas nih kan, pas ditanyain sama penghulu mana, ih ketinggal 10 gram lagi dulu, 10 gram. Ya nggak langsung itu, kakak saya langsung pulang ke Baraja, bawa motor ngebooking. Wah, datang ke sono, pintu dibawa, nggak taunya pintu kamarnya dikunci lagi. Aduh, yang lucu lagi, akhirnya saya minjem mas, ada bibi saya yang pakai mas segitu, pinjem dulu, kelamaan nungguin. Pas minjem dulu tuh, nggak taunya datang, yang bawa motor kayak gitu. Udah itu cerita tuh ya. Jadi pak penghulunya heran, kok saya minta diajarin lama banget. Padahal mah mundur, waktu mas kawinnya ketinggalan.